peristiwa ini terjadi pada tahun 2003 ketika sebuah kampung digegerkan dengan hilangnya seorang mayat, hilangnya sebuah mayat. Jadi peristiwa ini bermula pada tahun 2003 ketika di suatu kampung di Purbalingga, Jawa Tengah, ketika sebuah kampung digegerkan dengan hilangnya seorang mayat, hilangnya sebuah mayat, Mbak Rina yang baru dikubur selama 16 jam. Mbak Rina meninggal pada usia 81 tahun, baru dikubur selama 16 jam, tetapi mayatnya hilang. Kehilangan mayat Mbak Rina. Tentu kampung geger karena ada orang mencuri mayat. Setelah itu dilaporkanlah ke polisi. Setelah diusut, ternyata yang mencuri mayat itu adalah seorang lelaki bernama Sumanto. Sumanto menggali mayat Mbok Rina dari kubur, kemudian dibawa pulang, dan mayatnya dimakan mayat Mbok Rina itu oleh Sumanto. Sumanto ini lahir di daerah situ, di Purbalingga situ, pada tahun 1972. Dia lahir dari keluarga yang kurang mampu, kemudian dia sekolah SD di situ, lalu sekolah SMP di situ juga. Tetapi tidak sampai lulus, kelas 3 kemudian berhenti. Diketahui Sumanto pernah menikah 2 kali. Yang pertama dicerai, lalu kemudian dia menikah lagi dengan yang kedua dan mempunyai seorang anak. Setelah kampungnya geger, kemudian Sumanto ditangkap oleh polisi. Sumanto mengaku sudah pernah memakan mayat lainnya. Sewaktu dia tinggal di Lampung, Sumanto pernah makan mayat juga. Jadi yang Mbok Rina ini bukan mayat yang pertama yang dia makan. Atas tindakannya, Sumanto dihukum 6 tahun, tetapi tim pengacaranya tidak terima. Karena tim pengacaranya berpikir Sumanto tidak mencuri barang, tetapi kotoran manusia yang dibuang dengan cara dikubur. Dan juga tim pengacara Sumanto ini bilang, Sumanto mengalami gangguan kejiwaan. Jadi pengacaranya berpikir Sumanto ini tidak mencuri barang yang berharga, tetapi cuma kotoran manusia yang dibuang dengan cara dikubur. Sumanto juga dipercayai mempunyai gangguan kejiwaan. Setelah itu, hukumannya dikurangi menjadi 5 tahun. 2 korban Sumanto di Lampung dipercayai karena Sumanto pada waktu itu menuntut ilmu hitam. Katanya kalau bisa memenuhi 7 korban, 7 jasad yang dimakan, dia akan menjadi sakti, kebal, bisa menghidupkan orang. Oke, setelah dipenjara berapa tahun, kemudian Sumanto pun dibebaskan. Tetapi orang kampung dia tidak mau menerima dia, tidak mau menerimanya kembali. Dan akhirnya Sumanto dibawa ke sebuah pesantren. Jadi sekarang dia tinggal di pesantren untuk mendalami ilmu agama karena dengar-dengarnya Sumanto sekarang sudah bertaubat. Oke, itulah sedikit kisah Sumanto, orang yang memakan mayat yang terjadi pada tahun 2003. Itu saja untuk video malam ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.